السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang langkah ke masjid, batas-batas masjid, apa yang boleh dilakukan di dalam masjid dan di luar batas masjid, kemudian keutamaan menunggu waktu sholat. Ya, kita lanjut hadis 11. Wa an Abil Abbas, dari Abul Abbas, bapaknya Abbas. Namanya adalah Abdullah. Bapaknya Abdullah namanya Abbas. Jadi ini kakek dan cucu namanya sama. Dan itu banyak di sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in. Abbas bin Abdullah bin Abbas, Ali bin Hasan bin Ali, Hasan bin Ali bin Hasan. Nama kakek dengan nama cucu sama. Memberikan nama biasanya adalah nama orang yang kita kagumi. Oleh karena itu kaum muslimin banyak sekali memberikan nama anaknya, cucunya, cicitnya dengan Muhammad. Karena nama yang paling mulia di muka bumi ini adalah Muhammad, orang termulia. Nah, dari sini kita tahu bahwa hari itu anak itu sangat mengidolakan ayahnya. Oleh karena itu ketika punya anak, namanya dinamakan dengan nama ayahnya. Jadilah antara kakek dengan cucu namanya sama. Ya. Dan para sahabat paling tidak peduli dengan masalah teknis. Tidak seperti kita. Kita terlalu peduli dengan masalah teknis, ribet, segala macam. Adapun para sahabat nggak peduli. Yang penting syar'i. Yang penting ada keutamaan. Seperti nama Abdullah. Ketika Nabi mengatakan sebaik-baik nama adalah Abdullah, Abdurrahman, maka 100 lebih anak-anak sahabat yang bernama Abdullah. Kan secara teknis jadi ribet, nanti manggilnya bagaimana? Nanti pencatatannya bagaimana? Para sahabat tidak peduli. Yang penting mendapatkan kebaikan. Itulah para sahabat. Kita kadang-kadang udah jelas-jelas wajib. Bukan sunat lagi, wajib. Tapi karena ribet, karena nggak enak, karena malu, karena gengsi, ditinggal. Itulah kita. Beda jauh dengan para sahabat. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi meriwayatkan dari Tuhannya, dari Allah. Terkenal dengan istilah hadis
hadis qudsi. Sanadnya sampai kepada Allah. Adapun sanad yang hanya sampai kepada Nabi disebut hadis marfu. Kalau sanadnya sampai kepada sahabat masih disebut hadis tuh. Walaupun tidak ada sabda Nabi, tidak ada perbuatan Nabi. Disebut hadis mauquf. Kalau sanadnya, dan itu sahih. Sahih ya. Sahih tapi berhenti di sahabat. Seperti Ali bin Abi Thalib sengaja minum sambil berdiri di hadapan pasukan. Ini ada di Bukhari, ada di Muslim. Padahal tidak ada sabda Nabi, tidak ada perbuatan Nabi. Itu cuma perbuatan Ali bin Abi Thalib. Tapi ada di Sahih Bukhari. Hadis. Gitu. Mauquf istilahnya, sampai kepada sahabat. Adapun hanya sampai kepada tabi'in disebut maktu. Qala, Allah berfirman, Innallaha katabal hasanati was-sayyi'at. Sungguh Allah telah menulis. Yang dimaksud menulis adalah menetapkan, menentukan, mewajibkan, bisa membikin aturan kalau bahasa kita. Al-hasanati was-sayyi'at, tentang kebaikan-kebaikan, keburukan-keburukan, itu ada aturannya. Sudah dibikin aturannya. Apa di antara aturan yang ada? Tsumma bayyana dzalik. Nah, diterangkan di sini. Faman hamma bi hasanatin, barang siapa yang berham, sering diterjemahkan dengan niat, tapi khawatir salah faham, maka lebih baik diterjemahkan dengan terlintas di hati. Gitu. Kalau niat kan udah ngeluarin duit, udah ngasah golok, udah ngeluarin obat, udah nyelah motor, nah, itu niat. Kalau ini belum ngapa-ngapain, masih duduk, nyender, terlintas di hati. Apa kebaikan? Kayaknya umroh enak nih. Nah, kayaknya ketemu ibu enak nih. Gitu. Kayaknya terbayang kebaikan-kebaikan. Habis itu hilang lagi, lupa. Ya boro-boro diamalkan, ingat aja enggak, lupa. Sudah dapat pahala belum? Sudah. Wa man hamma bi hasanatin falam ya'malha. Dia tidak melakukannya. Ya, mungkin karena lupa tadi. Katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Ditulis satu kebaikan sempurna. Kalau sholat ya sholat, umroh ya umroh, itu sempurna kamilah. Bukan setengah umroh, bukan seperempat umroh. Orang cuman kebayang doang, habis itu lupa lagi. Ya. Ini murahnya Allah. Walaupun sekedar kebayang pengen umroh, kebayang ingin silaturahim ke tempat ibu, kebayang ingin sedekah, kebayang ingin mengkhatamkan Al-Quran bulan ini. Ya, tinggal 3 juz lagi, mosok sebulan ini nggak khatam gitu. Kebayang aja, khatam bulan ini, habis itu lupa. Katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Kebaikan yang sempurna Allah tulis. Betul-betul sempurna 100% satu. Bukan 50%, bukan 25%, bukan 10%. Ini murahnya Allah.
Wa in hamma biha fa'amilaha. Kalau dia lakukan, terlintas ingin umrah, nggak lama kemudian dia cari travel, nggak lama kemudian dia bayar, habis itu dia berangkat. Katabahallahu asyara hasanatin. Ditulis berapa? 10 kali lipat, bukan satu. Kalau satu yang tadi terbayang doang. Maka beruntung antum, syukuri kalau antum sering terbayang menghayal kebaikan-kebaikan. Ya, pengen haji, pengen umrah, pengen sedekah, pengen ikut-ikutan bangun masjid. Sayang gaji saya kecil sekali, seandainya gedean dikit, saya akan ikut-ikutan. Terbayang doang, dapat pahala. Nah, kalau betul dilakukan 10 kali lipat, bahkan ila 700 di'fin. Sab'atun 7 mi'ah 100, 700 kali lipat. Jadi 10 ini lipatan terkecil. Lebih dari itu bisa 40 kali, 50 kali, 100 kali, sampai 700 kali. Ya. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud mengatakan celaka, binasa, ya. Kalau melakukan keburukan tidak dilipatkan. 1 ya 1, 2 ya 2, 5 ya 5. Tidak jadi 10, tidak jadi 100, tidak jadi 1000. Itu kalau keburukan. Kalau kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat, bahkan sampai 700. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan celaka, binasa kalau ada orang muslim, ya, sampai dosanya lebih banyak dari pahalanya. Dosanya lebih banyak dari pahalanya, ini celaka, istilah kita kebangetan. Dosanya lebih banyak dari pahalanya, kebangetan. Orang dosa itu nggak dilipat-lipatkan, 1 ya 1, 2 ya 2. Begitu kebaikan pahalanya dilipat kalikan 10, 100, 700. Kok bisa-bisanya dosanya lebih banyak? Kan aneh. Gitu. Maka fala talumanna illa nafsa. Kalau masuk neraka, kalau dosanya banyak, jangan salahkan Allah, jangan salahkan Rasulullah, jangan salahkan si A, si B, si C, tapi salahkan dirimu sendiri. Kitanya yang salah. Mungkinkah 700 kali lipat lebih? Mungkin. Mana dalil? Ila ad'afin katsiratin. Sampai lipatan yang banyak sekali. 1000 kali lipat, 10.000 kali lipat, 1.000.000 kali lipat, terserah Allah. Terutama puasa. Puasa adalah amalan ibadah yang paling dirahasiakan pahalanya seperti apa? As-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk aku sendiri yang akan menulis pahalanya. Jadi malaikat penulis amal saja nggak tahu dibalas berapa. Kalau sholat kan ada, kalau baca Al-Quran ada 1, 10 dan seterusnya. Untuk puasa tidak, rahasia. Wa in hamma bi sayyi'atin. Sekarang keburukan. Apabila seorang muslim tentunya, kafir nggak masuk di sini. Nah, orang kafir tidak punya kebaikan. Walaupun jujur, amanah, pemberani, dermawan, suka menolong, tidak ada kebaikannya, tidak ada pahalanya. Balasannya ya cuman di dunia. Kalau untuk di dunia sama dengan muslim.
Dengan banyak sedekah jadi sehat. Dengan banyak nolong orang, rezekinya jadi lancar. Dengan banyak silaturahim, nanti mendapatkan kebaikan, umur panjang. Ya. Adapun pahala akhirat tidak ada. Nol. Nol. Ya. A'maluhum kasyarabim biqiyatin. Amal kebaikan orang kafir itu seperti fata morgana. Orang-orang melihat air dari kejauhan. Ternyata nggak ada air. Nggak ada pahala sama sekali. Wa in hamma bisayyi'atin, adapun seorang muslim yang terlintas bayangan untuk berbuat buruk. Terbayang enaknya minum khamr seperti 10 tahun yang lalu. Terbayang enaknya ngerokok seperti 5 tahun yang lalu. Terbayang ini, terbayang itu, keburukan-keburukan. Falam ya'malha, dia tidak melakukan. Karena bayangan itu 5 menit kemudian hilang. Seperti tadi, lupa. Ya. Katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, justru ditulis sebagai kebaikan. Aneh ya. Ngebayangin maksiat, terbayang maksiat, malah ditulis pahala. Hasanatan kamilatan. Kenapa ditulis pahala? Karena tidak dilakukan. Karena tidak dilakukan, jadi seolah dia melawan. Hawa nafsunya, keinginan hatinya dilawan oleh dia. Maka bukannya dapat dosa, malah dapat pahala. Tapi sekali lagi, ini ham. Terlintas berhayal. Bukan tadi, motor sudah disela, uang sudah disiapkan untuk beli khamr. Kemudian malam itu dia nyari-nyari khamr ke sana kemari, tutup semua. Ya. Akhirnya dia pulang lagi dengan kecewa karena nggak jadi mabuk. Sudah dosa belum? Sudah dosa belum? Sudah. Karena itu bukan ham lagi. Itu bukan lintasan dalam hati lagi, sudah betul-betul diamalkan. Dan dia tidak batalkan, Allah yang membatalkan. Gitu ya. Kecuali dia batalkan. Motor sudah hidup, bahkan sudah jalan 10 meter, 15 meter, dia astagfirullah. Saya kan mau tobat nih, langsung terbalik, ya, langsung pulang lagi, langsung tidur. Nah, ini dapat pahala, karena dia batalkan. Karena membatalkan amal adalah membatalkan amal buruk, maksudnya membatalkan niat maksiat adalah pahala. Nanti habis ini ada hadis, ya. Tidak berbuat kebaikan tapi dapat pahala. Kenapa? Karena dia membatalkan maksiat yang dia sudah rencanakan sejak lama dan sudah ada kesempatan. Dan dia sadar, ingat Allah, hanya karena mendengar ucapan saudaranya, saudara sepupunya, ittaqillah wala taquddal khatam illa bihaqqiha. Dia sadar, dia dapat pahala. Nah, ini tidak, belum ngapa-ngapain, hanya terbayang saja di hati, terlintas dalam ingatan. Ya. Wa in hamma biha fa'amilaha. Lalu bagaimana kalau dia lakukan? Betul-betul sampai minum khamar, betul-betul sampai berjudi, betul-betul sampai berzina,
katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Allah tulis satu dosa. Tidak dua, tidak tiga, tidak dilipat gandakan. Cukup satu. Inilah murahnya Allah. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, kamalu ilmillah alladhi la ta'zubu anhu mithqalu dzarratin fis sama' aw fil ard. Betapa ilmu Allah itu sempurna. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Allah. Ya Allah, siapa yang akan masuk neraka urutan ke 5671? Bisakah Allah jawab? Bisa. Nggak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Allah. Siapa yang akan masuk surga urutan ke 10.763? Allah bisa jawab. Siapa yang akan pindah dari neraka ke surga? Siapa saja? Urutannya dan seterusnya, semuanya Allah tahu. Dan taunya Allah tidak seperti taunya kita. Taunya kita kan meraba-raba, mengira-ira, menganalisa, memprediksi, dan seterusnya. Itu ilmu kita. Ilmu Allah tidak. Betul-betul plek persis. Ya gimana nggak plek persis? Orang dia yang bikin. Karena Allah yang bikin, Allah yang merencanakan. Si A harus masuk surga, si B harus masuk surga, si C harus masuk surga, si D harus masuk neraka. Allah yang bikin, Allah yang menghendaki. Gimana nggak tahu? Dan itu kecil bagi Allah. Kecil bagi Allah. Kalau bukan Allah barangkali berat. Ayahnya manusia hebat termulia, tiba-tiba anaknya Allah bikin kekal di neraka. Kalau bukan Allah mungkin berat. Mungkin nggak ada kali ya. Seandainya Allah itu bukan maha perkasa, semuanya kecil di hadapan Allah, ada rasa nggak enak, ada rasa sungkan, Allah itu nggak ada. Nggak ada Allah rasa nggak enak, rasa sungkan. Kepada siapapun. Mau kepada Jibril, Mikail, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, alaihi wassalatu wassalam. Nggak ada rasa sungkan, nggak enak. Ya. Maka berapa banyak manusia terdekat Nabi, dekat sekali, dicintai oleh Nabi, Allah bikin kekal di neraka selama-lamanya. Kalau bukan Allah, mungkin terasa berat. Allah enggak, kecil begitu. Enggak apa istilah kita, enggak punya perasaan apa-apa, enggak punya beban gitu. Enggak punya beban apa-apa. Kalau kita mungkin beban mental ya. Bapaknya dirut, kita yang punya perusahaan, anaknya mau ngelamar, kita bilang jangan. Mungkin enggak enak. Bapaknya dirut di perusahaan kita. Itulah kita. Allah tidak. Ya. Itu terhadap manusia termulia. Apalagi selain Nabi. Bagaimana hari ini katanya Allah nggak enak sama Rasul sudah wafat kan? Allah itu nggak enak memberikan musibah atau mungkin harus minta persetujuan dulu sama wali kutub. Nah, pernah dengar wali kutub atau wali abdan? Ini gila segila-gilanya. Dia bilang musibah di sini, musibah di itu harus dapat ACC dulu dari wali kutub. Innalillahi wa inna. Ini kufur sekufur-kufurnya. Penghinaan besar kepada Allah. Ya, kepada Jibril, Mikail, Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak ada Allah merasa enggak enak.
Semuanya kecil di hadapan Allah. Di sini maka kita tidak boleh merasa aman. Kita ini siapa? Anak Nabi bukan, cucu Nabi bukan, cicit Nabi bukan. Ya, maka harus lebih merengek, memohon, merintih. Dan sebaliknya, mau anak Abu Jahal, mau istri Fir'aun, itu. Allah kasih hidayah, dapat. Ya. Ada Ikrimah, ada Asia, itu kan istrinya Fir'aun, anaknya Abu Jahal. Allah kasih hidayah dan akhirnya masuk surga. Ya. Maka kita tidak boleh merasa aman dan kita juga tidak boleh merasa tidak pantas. Nggak boleh. Ya. Jadi berdoa kepada Allah itu harus merengek, merintih. Nggak boleh, nggak enak. Gitu. Ya Allah, berikan kepadaku mobil mewah. Kalau engkau berkenan ya Allah. Kalau enggak ya enggak apa-apa lah. Enggak boleh. Berdoa seperti itu enggak boleh. Allah tidak seperti itu. Ya. Walaupun kita barangkali dalam keadaan terpuruk, mungkin kontrakan saja 2 bulan belum kebayar. Tiba-tiba kita berdoa, ya Allah, berikan jalan. Aku bisa berangkat umroh sekeluarga. Oh, kan nggak kebayang. Kontrakan aja 2 bulan, 3 bulan belum kebayar. Ya, bolehkah seperti itu? Boleh. Boleh. Jadi untuk meminta kepada Allah, karena Allah Maha Kaya, Maha Bisa, Maha Pemberi, jangan sungkan. Jangan merasa tidak enak. Mintalah, mintalah, mintalah. Justru semakin besar yang kita minta, Allah semakin senang. Maka jangan tanggung-tanggung minta kepada Allah. Yang besar, bahkan yang terbesar. Apa? Surga Firdaus. Wa idza sa'alta fas'al jannatal firdaus. Jika kamu berdoa minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Gak ada yang sepadan dengan surga Firdaus. Ya. Bagaimana? Baru masuk Islam atau baru tobat, baru mulai sholat seminggu, langsung minta surga Firdaus, bolehkah? Boleh. Allah marah? Enggak. Allah malah bangga, senang. Yang kedua, min a'malil malaikati kitabatul hasanat was sayyi'at. Di antara kewajiban para malaikat. Jadi ini kewajiban ya. Jangan dibilang tugas ya. Jadi seolah Allah itu punya petugas, punya pembantu, punya staf. Enggak. Ini kewajiban. Sama dengan kita wajib sholat, wajib saum, wajib zakat, wajib haji. Para malaikat wajib menulis. Malaikat pencatat itu. Faqad wakkalallahu bil abdi hafadhatan kiraman katibin. Ada istilah malaikat hafadhah, ada istilah kiraman katibin. Ini sahih. Yang tidak sahih istilah apa? Raqib atid yang sering kita dengar di pelajaran SD, SMP. Ini tidak sahih. Istilah raqib atid ini tidak sahih. Kata-kata raqib atid ada di Al-Quran. Tapi itu bukan nama malaikat. Tapi sifat daripada malaikat itu selalu mengawasi, selalu menjaga, selalu mencatat. Raqibun atidun.
kiraman katibin. Ya'lamuna ma yaf'alu, selalu tahu apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Orang mengawasi terus. Malaikat tidak tidur, tidak makan, tidak minum, tidak nikah, tidak apa-apa. Satu-satunya keinginan malaikat cuma satu. Apa? Satu-satunya keinginan malaikat cuma satu. Apa? Taat kepada Allah. Cuma itu. Nggak pengen apapun, pengennya taat. Nah, karena ketaatannya ini sempurna, maka malaikat bisa hidup tanpa makan, tanpa minum. Gitu. Hidupnya luar biasa, tanpa penyakit. Sempurna, tidak seperti kita. Tanpa mati, kecuali nanti di hari yang ditentukan oleh Allah. Dan sekali lagi, sama-sama diwajibkan oleh Allah seperti kita. Hanya bedanya kita ada yang taat, ada yang tidak. Adapun malaikat tidak ada yang tidak taat, semuanya taat. Oleh karena itu kisah malaikat apa yang di negeri Babilonia, Harut dan Marut, ini Ibnu Katsir mengartikan ma unzilal alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Ma di sini tidak, bukan apa, ya. Jadi nggak ada itu. Cerita malaikat Harut Marut itu nggak ada. Karena nggak mungkin ada malaikat maksiat seperti itu. Gitu. Kan kisahnya kalau Israeliat kan, jadi Harut dan Marut ini katanya dua malaikat yang begitu melihat para nabi, para rasul, dakwahnya pada gagal, mayoritas gagal. Artinya tidak ada yang mengikuti. Katanya dicemooh, dijelek-jelekkan oleh Harut dan Marut yang dua malaikat ini. Lalu Allah atau Harut dan Marut yang minta sendiri, ya, jadikan kami nabi ya Allah, insya Allah sukses. Benar, dijadikan nabi. Ternyata gagal juga, malah berbuat dosa karena dia jadi manusia kan. Ketika dia, walaupun dia tadinya malaikat, ketika jadi nabi kan harus jadi manusia. Kan dakwah kepada manusia. Nah, ketika jadi manusia, otomatis oleh Allah diberi apa? Diberi apa? Diberi hawa nafsu, birahi dan seterusnya. Tidak kuat katanya. Ya. Ini Israeliat, ini kisah entah berantah, bukan dari Nabi SAW. Maka Ibnu Katsir memilih ma tadi adalah tidak. Jadi itu cuman cerita dari mulut ke mulut saja. Nggak ada kenyataannya. Di negeri Babil, Harut, Marut, dan seterusnya. Kenapa? Karena nggak ada malaikat yang berbuat maksiat. Semuanya taat kepada Allah. Wa yastansikhuna ma ya'malu. Dan para malaikat ini ingin catatan keburukannya itu terhapus. Jadi malaikat itu menghendaki kebaikan. Jadi malaikat itu senang kalau catatannya itu terhapus. Maksudnya diampuni oleh Allah. Ya. Ahsahullahu wa nasiyahu. Oleh karena itu, di antara orang yang berbuat maksiat itu ada yang tertulis maksiat, ada yang dilupakan oleh Allah. Artinya Allah ampuni. Tidak semua orang yang bermaksiat dihukum semuanya oleh Allah, tidak. Ya, bayangkan membunuh, kan dosa terbesar setelah syirik, ya kan? Gak tanggung-tanggung 100 orang. 100 orang, nanti akan sampai hadisnya. Tidak dihukum oleh Allah, tidak dibalas oleh Allah, tapi diampuni.
Ada lagi pelacur. Pelacur berapa ratus kali, berapa ribu kali berzina. Karena ini kan pelacur Bani Israel. Umurnya insya Allah tidak 60 sampai 70. Umur 60 sampai 70 kan khusus umatku, kata Nabi. Sebelum beliau 100, 150, ada 200, ada 300. Bahkan di zaman Nabi Nuh rata-rata umur orang 1000 tahun rata-rata. Perempuan pelacur yang berzina entah berapa ratus kali, berapa ribu kali, diampuni oleh Allah, tidak dibalas sama sekali, hanya gara-gara memberi minum seekor anjing. Ini betapa murahnya Allah. Kemudian sa'atu rahmatillahi wa fadlihi. Betapa luasnya rahmat Allah itu, luas sekali. Saking luasnya apa? Saking luasnya, saking banyaknya dikatakan wasi'at kullasyai. Meliputi segala sesuatu. Sini ada enggak rahmat Allah? Ada. Sebelah sini ada enggak? Ada. Sebelah situ ada? Ada. Di Amerika, di Jepang, di Inggris, di Prancis, negara-negara kafir, adakah rahmat Allah? Ada. Kalau enggak ada, mati semua. Mereka bisa hidup, bisa makan, bisa tidur dengan nyenyak. Apa itu? Kalau bukan rahmat Allah. Ya. Antum tahu tempat yang tidak ada rahmat Allah sama sekali? Masih ingat? Ada. Tempat yang tidak ada rahmat Allah sama sekali. Apa? Iya, neraka. Itu baru tidak ada rahmat Allah sama sekali. Maka tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada istirahat, tidak ada tidur, tidak ada istirahat dari siksa, tidak ada. Ya. Ada kisah dusta, katanya Abu Jahal, Abu Lahab itu dihentikan siksanya sebentar ketika dia senang saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini dalilnya tukang maulid, ya, luar biasa. Ngarang dalil itu luar biasa. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab saja diperingan siksanya karena apa? Karena senang atas kelahiran Nabi SAW, katanya. Ini dusta. Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.